Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julkipar Muda, NRP 3120500046 dari kelas 2D3 Teknik Informatika B, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Pada video kali ini saya akan mengerjakan proyek 1 administrasi jaringan pada mata kuliah Warsa Administrasi Jaringan yang dibimbing oleh dosen yaitu Pak Iwan Syarif ya. Untuk itu langsung saja, dimana kita diminta membuat DNS server dan web server. Nah, untuk mail servernya tidak dulu. Nah, di sini kita diberi dua soal ya. Dua soal. Yang pertama itu melakukan konfigurasi DNS server dengan band 9 di komputer 1 dan membuat domain nama anda.com sebagai domain utama. Nah, sebagai domain utama yang mana nama anda.com ini akan saya buat menjadi pahrimuda.com. Lalu selain itu ada buatlah dua virtual domain dengan nama. Nah, dua virtual domain ini saya namakan yaitu pahrimuda.edu dan pahrimuda.org. Nah, di sini menggunakan PC 1 dan PC 2. Nah, ini karena merupakan online, jadi saya akan hanya menggunakan satu PC. Nah, jadi saya rangkap semua di PC 1 ya. Untuk itu langsung saja kita kerjakan ya. Kita masuk ke Linuxnya. Nah, di sini kita ke terminal Linuxnya ya. Di sini saya menggunakan Linux Debian ya, Debian versi 9. Nah, untuk itu langsung saja ya kita masuk sebagai super usernya ya, atau root. Nah, kita masuk ke bagian root. Nah, di awal kita perlu melakukan konfigurasi IP. Nah, konfigurasi IP kenapa? Dikarenakan kita membuat server. Nah, server ini harus IP-nya itu statik. Nah, di sini saya menggunakan dua interface ya, dua interface yaitu INS33 ini untuk interface bridge-nya ya, bridge yang terhubung langsung ke internet, dan interface INS34 yaitu menggunakan host only ya, host only. Dan saya akan bermain di INS34 nih ya, menggunakan host only. Nah, agar tidak berpengaruh kepada internetnya nanti. Nah, di sini kita perlu membuat INS34 ini menjadi IP static. Nah, untuk membuatnya static itu kita melakukan konfigurasi di network di nano etc ya, network. Nah, interface. Nah, seperti ini. Nah, di sini sebelumnya saya sudah melakukan konfigurasi ya, yaitu di IPS ini ya. Nah, ini secara default dia akan berisi ini aja ya, berisi ini dari atas sampai ke sini ya. Nah, ini untuk loopbacknya ya, LO, IPS LO, inet loopback. Nah, ini untuk loopbacknya. Nah, di sini saya menambahkan konfigurasi baru yaitu interface INS34 tadi ya, host only. Saya buat menjadi static dengan IP 192.168.10.46 dan subnetnya itu 255.255.255.0. Nah, gateway-nya itu 192.168.10.1. Nah, setelah melakukan konfigurasi, kita harus melakukan restart terhadap jaringan kita, yaitu bisa melalui etc init.d ya, networking. Nah, restart. Nah, ini untuk nge-restart jaringan kita. Nah, dia kalau berhasil konfigurasinya dia akan oke seperti ini ya, oke. Nah, setelah itu, setelah konfigurasi berhasil, kita cek lagi. Nah, kalau dia sudah berubah IP-nya ya sesuai dengan statik kita, maka konfigurasi benar-benar berhasil. Nah, setelah itu, setelah kita melakukan konfigurasi, kita lakukan update terhadap repository kita dulu. Nah, kita gunakan perintah apt get update ya. Nah, ini jika update-nya berhasil, nah ini done ya, maka menandakan repository kita ini sudah diatur dengan benar. Nah, jika belum, maka sebaiknya diatur dulu terlebih dahulu. Nah, kita lakukan install ya, install terhadap bandnya ya, band 9 untuk DNS servernya. Nah, ini kita install apt install band 9 ya, kita install. Nah, di sini dia akan fetching. Nah, dia akan membuat beberapa file. Nah, dia akan membuat ya rdck. Nah, ini kita akan bermain di file, yaitu di file etc by. Nah, kita bermain di sini ya untuk membuat konfigurasi terhadap DNS server kita. Nah, terlebih dahulu yaitu kita mendaftarkan itu DNS-nya itu ya, yaitu di bagian zone forward ya, zona forward. Nah, jadi di band ini ada dua zona, yaitu zona forward dan reverse. Nah, zone forward ini dia itu untuk mentranslate dari domain ya, domain yang kita buat ke IP. Nah, sebaliknya yang di reverse itu ya, zona reverse itu mentranslate dari IP menjadi domain. Nah, untuk itu kita bisa melakukan konfigurasi di name
config titik lokal. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini masih kosong. Nah, kita bisa tambahkan ya. Untuk zona pertamanya itu, yaitu di sini zonanya itu pertama itu pahrimuda.com ya, yang mana ini dijadikan sebagai domain utama. Oke, setelah itu setelah kita tambahkan ya zonanya. Nah, kemudian kita buat tipe dari filenya ya, tipe file konfigurasinya itu master. Nah, terus kita kasih alokasinya. Nah, yaitu dengan file /etc /bind. Nah, ini untuk alokasinya dengan namanya itu kita buat yaitu db.pahrimuda.com. Nah, jadi untuk zona forward dari pahrimuda.com ini konfigurasinya itu berada di /etc/bind db.pahrimuda.com ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita tambahkan untuk zona yang virtual domain. Nah, virtual domainnya itu ya ini pahrimuda.edu. Nah, kita tambahkan. Oke, setelah kita tambahkan, kita buat ya sama seperti di atas. Kita kasih tipe master, kemudian file lokasinya ya. Nah, di sini file /etc/bind /db.pahrimuda.edu. Nah, di sini nama filenya db.pahrimuda.edu ya. Di sini kita kasih tanda petik, jangan lupa. Nah, setelah itu zona virtual domain yang kedua yaitu pahrimuda.org. Pahrimuda.org seperti ini ya. Nah, setelah itu kita kasih isi di fungsinya itu tipenya itu master, lalu filenya itu dialokasikan ke etc bind dengan nama filenya itu db.pahrimuda.org. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita membuat zona forward, nah kita melakukan konfigurasi di step zona forward ini. Nah, dengan mengakses file-file yang sudah kita daftarkan. Nah, yaitu kita save dulu ya nih. Nah, kita save. Nah, sekarang coba kita ls -l ya. Nah, apa aja ada file di band ini ya. Nah, file di band ini yaitu ada di band cache-nya ya. Tuh, terus ada db.0. Nah, ini merupakan zona forward ya. Nah, di sini kita zona forwardnya yang ini ya, db lokal ini zona forward, dan untuk zona reverse-nya itu db127 ini ya. Nah, ini untuk IP ya, untuk IP. Nah, ini untuk zona reverse, dan ini untuk zona forward untuk template-nya. Nah, kita akan menggunakan db lokal ini sebagai template. Nah, untuk itu kita copy db.lokal. Nah, kita copy ke zona forward yang sudah kita alokasikan tadi. Nah, db.pahrimuda.com ya. Jadi kita copy db lokal menjadi file baru yaitu db.pahrimuda.com. Nah, kemudian kita copy juga menjadi .edu dan .org. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu kita akses yang db pahrimuda ya .com ini dulu ya. Nah, di sini template dari db.lokal itu seperti ini ya. Nah, yang perlu kita ubah itu yaitu pertama adalah yaitu localhost. Nah, localhost ini kita ganti menjadi pahrimuda.com. Nah, setiap dari domainnya kita kasih akhiran titik. Nah, ya. Nah, root localhost kita ganti menjadi root pahrimuda.com. Nah, jangan lupa titiknya. Nah, setelah itu yang localhost ini juga kita ganti menjadi pahrimuda.com seperti ini ya. Nah, ini IP-nya masih menggunakan IP default ya dari db.lokal. Kita ganti menjadi IP kita tadi, yaitu IP host only. Nah, itu 192.168.10.46. Nah, 10.46. Nah, ini di sini ada SOA-nya ya. Di sini NS ini untuk name servernya. Lalu ada A address ya, dan AA ini untuk IP versi 6. Nah, ini kita ganti menjadi AAA ya, karena kita tidak menggunakan IP versi 6. Nah, di sini kita ubah dia itu menjadi 192.168.10.46. Nah, ini karena IP versi 6. Nah, ini kita tambah subdomain. Nah, jadi selain kita membuat domain, kita bisa membuatkan subdomainnya ya, itu www ataupun ns. Nah, kita buat ns dulu ya, untuk ns dulu. Nah, ini subdomain untuk ns. Nah, setelah itu kita tambahkan subdomain www. Nah, www. Nah, kita kasih juga IP dengan sama, yaitu 192.168.10.4. Nah, jadi baik kita menggunakan www, ns ataupun mail dan selainnya, nah itu tetap diarahkan ke 192.168.10.46. Nah, setelah itu kita tambahkan satu yaitu mail ya. Nah, kita tambahkan 192.168.10.46. Oke. Sudah ya, sudah. Setelah itu kita save ya, kita save. Nah, kita masuk ke yang .edu.
domain edunya. Oke, di sini kita tambahkan atau kita ubah ya, kita ubah fahrimuda.edu dan root fahrimuda.edu. Fahrimuda.edu. Nah, jangan lupa titiknya ya. Titiknya itu sangat berpengaruh. Nah, lalu di sini kita kasih edu titik dan ini kita ganti menjadi Fahrimuda. Nah, ini kita ubah menjadi IP kita ya. 192.168.10.46 dan ini kita ubah juga menjadi IP persingkat 10.46 dan ini menjadi AA, kita ganti menjadi domain ya, subdomain yaitu NS. Lalu ada www, ada mail, lalu kita kasih ininya address 192.168.10.46. Lalu ininya address 192.168.10.46. Nah, seperti ini ya. Setelah itu kita save. Nah, setelah edu kita masuk ke org, sama juga ya konfigurasinya. Ya, di sini coba saya konfigurasi dulu. Yaitu menjadi fahrimuda.org lalu root fahrimuda.org. Nah, fahrimuda.org. Oke, sudah. Nah, ini jangan lupa titiknya. Nah, titik ini sangat penting ya. Oke, sudah. Nah, di sini kita kasih juga org tadi ya. Nah, ini Fahrimuda. Oke, ini kita ubah IP-nya 192.168.10.46. Lalu ini kita ganti juga 192.168.10.46. Nah, jadi dia akan mentranslate ke 192.168.10.46 ya. Oke. Ini menjadi NS, ini www untuk subdomainnya ya. Saya hanya mendaftarkan 3 subdomain. Nah, ini kita masukkan 10.46. Dan di sini juga ya 192.168.10.46. Nah, seperti ini ya. Nah, ini untuk konfigurasi di zona forward ya, sudah. Nah, sekarang kita menambahkan zona reverse-nya. Nah, kita masuk lagi ke bagian nameconf lokal nih ya. Kita tambahkan satu zona yaitu ini IP, zona dari IP yang terbalik ya. Tadi kan 192.168.10.46. Nah, jadi kita menggunakan di sini menjadi 10.168.192. Nah, jadi kebalikannya. Nah, lalu di sini kita kasih in garis addr titik arpa. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita kasih sama seperti di atas ya, yaitu tipe master titik koma dan filenya itu kita alokasikan. Nah, etc bind. Nah, di sini saya gunakan file db192. Nah, supaya mudah diingat ya. Nah, ini tanda petiknya sudah ya. Jangan ada sampai ketinggalan tanda petik dah. Setelah itu kita copy, kita menggunakan template dari db127 ya. db.127 kita copy menjadi db192. Oke, sudah. Nah, baru kita masuk ke db192. Nah, dia akan seperti ini template-nya ya. Nah, di sini kita gunakan. Nah, tadi kan kita ada mendaftarkan 3 domain. Nah, karena 2 virtual domain dan 1 domain utama. Nah, jadi kita akan menggunakan domain utama. Nah, yaitu fahrimuda.com. Nah, seperti ini ya. Root fahrimuda.com. Nah, mengapa? Karena kan domain virtual itu kan tidak real sebenarnya ya. Nah, jadi dia mengakses IP dari mentranslate IP dari domain utama yaitu fahrimuda.com. Nah, jadi di sini kita konfigurasikan seperti itu, yaitu fahrimuda.com seperti ini ya. Nah, ini .com juga Fahrimuda. Nah, jadi Fahrimuda ya, fahrimuda.com. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini ada 1.000 nih ya. Nah, ini kita ganti menjadi IP terakhir dari IP kita, yaitu tadi 192.168.10.46 ya, yang akhirannya itu 46-nya. Jadi kita tambah di sini 46, lalu di sini kita tambah 46 ya. Itu untuk yang secara default fahrimuda.com-nya ya. Nah, di sini kita untuk yang kalau kita mengaksesnya melalui subdomain, ada subdomainnya ya. Jadi kita tambahkan ya, misalnya tadi ns.fahrimuda.com. Nah, seperti ini. Lalu 46 in VTR. Nah, yaitu tadi www ya, fahrimuda.com. Nah, fahrimuda.com titik ya. Lalu yang terakhir mail tadi ya, mail
.in.ptr. Nah, ini untuk domain utamanya ya. Jadi IP kalau kita transfer menggunakan IP, dia hanya akan mentranslate-nya ke domain utama saja, yaitu parimuda.com tadi. Oh, ini www.mail ya. Nah, jadi dari IP kita tadi 192.168.10.46 akan ditranslate ke sini ya, ke parimuda.com, nsparimuda.com, www.parimuda.com, dan mail.parimuda.com. Nah, jadi seperti ini. Nah, setelah kita melakukan konfigurasi, nah kita coba restart dulu. Kita coba restart ya, kita coba restart. Nah, di sini kita bisa menggunakan melalui etc ini.d ya. Kita restart layanan dari bandnya tadi. Nah, yaitu seperti ini ya, kita restart. Oke, statusnya oke. Kita lihat juga status aslinya. Nah, di sini aktif ya. Nah, oke, sudah aktif. Nah, coba kita ns lookup. Nah, ns lookup parimuda.com. Nah, di sini kita lihat servernya masih berbeda ya. Seharusnya kan servernya itu IP host only ya. Nah, ini malah lari ke 192.168.0.1. Nah, itu permasalahannya tuh ya di bagian nano etc resolve ya, resolve. Nah, .config nih. Nah, di sini kita perlu mengubahnya ini ya. Nah, ini di generate ya oleh network manager, kita ubah menjadi name server 192.168.10.46. Nah, seperti ini ya. Dan bisa kita tambahkan dia akan men-search parimuda.com. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Setelah itu kita coba restart lagi ya. Nah, kita lihat statusnya masih aktif ya. Nah, sekarang coba kita ns lookup. Nah, ns lookup parimuda.com. Nah, dia akan berubah ya, akan berubah. Lalu misalnya ns lookup parimuda.edu. Nah, dia akan berubah. Nah, kita menggunakan domain misalnya www.parimuda.edu. Nah, akan berubah ya. Dan yang terakhir misalnya mail tadi ya, mail. Nah, mail ns lookup mail parimuda.org ya, misalnya .org. Oke, nah dia akan ditranslate menjadi IP. Nah, jadi IP-nya itu tetap ke IP domain utama. Kemudian kita coba menggunakan IP. Nah, ns lookup 192.168.10.46. Nah, seperti ini ya, 10.46. Nah, dia akan mentranslate ke parimuda.com, nsparimuda.com, mailparimuda.com, www.parimuda.com. Nah, dia akan mentranslate seperti itu ya. Nah, ini sudah selesai untuk DNS server. Nah, sekarang kita coba menginstal Apache 2-nya. Nah, itu bisa kita install apt install apt install Apache 2. Nah, Apache 2. Nah, di sini coba kita install. Nah, di sini error. Nah, kenapa error? Resolve. Nah, kita kan tadi mengkonfigurasi resolve. Itu dikarenakan DNS kita ini tidak memforward ke internet. Nah, jadi kita perlu mengubah dulu ya. Kalau kita mau mengakses internet, kita ubah dulu di resolve-nya ya. Resolve-nya kita ubah, yaitu kita ubah menjadi resolve utamanya tadi 192.168. Nah, seperti ini. Nah, kita ubah. Oke, sudah. Nah, sekarang coba kita install lagi ya, apt install Apache 2. Nah, maka akan bisa terinstall. Nah, jadi Apache-nya ini akan terinstall ya. Seperti ini. Oke, sudah. Nah, sudah akan terinstall seperti ini. Oke, dia akan enable beberapa modul ya, yaitu ada security-nya dan enable site 00 default untuk host virtualnya ya. Nah, ini sekarang coba kita akses ya. Nah, biasanya kalau kita sudah menginstal localhost, nah kita bisa mengaksesnya itu melalui browser ya. Browser, kita akses browser. Nah, di sini kita menggunakan localhost-nya. Nah, jadi kalau kita menggunakan Apache, kita bisa mengaksesnya melalui localhost seperti ini. Nah, dia akan seperti ini ya. Jika sudah berhasil terinstall ya, akan menampilkan landing page dari Apache 2 tadi ya. Nah, ini letak landing page-nya itu di mana? Nah, dia letaknya itu ada di sini. Ini kita clear dulu ya. Nah, dia ada di cd var www.html. Nah, di dalam HTML ini ada ls index.html, ls min l. Nah, index.html. Nah, kalau kita buka, dia akan berisi file-file dari berisi code ya, coding gitu ya. Code-nya itu ada .html, HTML ya, sama CSS ya, CSS dan lain-lainnya. Nah, jadi dia akan seperti ini. Nah, oke. Sudah. Nah, ini untuk web server. Nah, kita baca soal dulu ya. Kita baca soal. Oke, kita baca soal di sini.
Di soal 2 ini konfigurasi Apache web server di komputer 2. Nah, karena kita online, kita buat di komputer 1 aja ya. Kita diminta membuat halaman web sederhana untuk menunjukkan bahwa web server bekerja dengan baik. Nah, yaitu domain utama. Nanti kalau misal kita akses melalui domain utama, yaitu tadi parimuda.com, dia akan diarahkan ke par www.html. Nah, jadi dia akan, kalau kita akses melalui parimuda.com ya, parimuda.com, nah dia akan mengakses ke sini. Nah, mengakses ke sini. Karena kan ini letaknya di var www.html. Nah, kemudian kalau kita mengakses menggunakan virtual domain yang pertama, yaitu parimuda.edu, nah dia akan diakses ke directory di var www. Namun ada directory baru yaitu parimuda.edu. Nah, begitu juga dengan parimuda.org ya. Ya, sama seperti virtual domain sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa persyaratan. Kalau kita akses parimuda.com, dia akan menampilkan website yang tersimpan di var www.html index.html. Nah, dia akan menampilkan website di yang berada di sini tadi. Nah, letak filenya itu di sini. Nah ini index.html. Jadi akan menampilkan index.html ini. Nah, kemudian kalau kita menggunakan virtual domain 2 ya, di sini ada ketentuan buatlah file index.html dengan tulisan selamat datang di website nama anda.com. Berarti selamat datang di website parimuda.com. Nah, untuk parimuda.edu dia menampilkan website yang tersimpan di parimuda.edu index.html. Nah, begitu juga .org ya. Oke, setelah itu kita diminta membuat 2 user baru di web server. Nah, dan aturlah sedemikian rupa sehingga setiap user mempunyai personal web page di masing-masing home directory setiap user. Nah, user Agus, home page-nya ini ya. Nah, ini untuk menambahkan user home page. Nah, jadi yang pertama perlu kita lakukan ini, kita menambahkan host virtual. Nah, host virtual. Kenapa? Kalau kita akses melakukan parimuda.com di sini, parimuda.com, nah dia akan error ya, karena belum didaftarkan. Nah, situs tidak ditemukan. Nah, jadi supaya dia menjadi domain yang bisa mengakses lokal directory kita, nah kita perlu daftarkan, dia itu di bagian sini tadi 00 sites itu ya. Kita coba akses ya. Di sini kita cd dulu. Nah, kita cd etc apache. Nah, apache. Nah, apache 2. Nah, apache kita lihat ls-l ya. Ini ls-l. Nah, kita akan bermain di sets available. Nah, ini merupakan situs yang diperbolehkan. Nah, jadi kita melakukan di situ ya. Nah, kita akses ya sets available. Nah, kita akses, kita lihat ls-l. Nah, di sini sudah disediakan ya default konfigurasinya. Nah, karena kita tidak kalau misalnya default konfigurasi, nanti kalau ada kesalahan makin susah. Nah, kita buat konfigurasi kita sendiri. Nah, di sini biar enak ya, saya buat sepertinya 00 parimuda.com. Nah, jadi gini ya. Nah, lalu kita akses nano. Nah, kita cp dulu kita buat aja ya manual ya. Nano 00 parimuda.com. Nah, maaf, ini salah ya, parimuda.com aja biar sama, parimuda.com. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini kita tambahkan yaitu virtual hostnya ya, virtual host, yaitu virtual host. Nah, dia menggunakan virtual host dengan mengakses port 80 tadi. Nah, port 80 itu yaitu untuk web server. Nah, web servernya. Oke. Nah, di sini kita kasih penutupnya yaitu juga virtual host tadi ya, virtual host. Nah, jadi seperti ini ya, sama seperti HTML ya cara pengkodeannya. Nah, di sini kita kasih yaitu server adminnya ya, server admin yaitu server adminnya itu webmaster tadi, webmaster add localhost. Nah, jadi dia tetap sebagai localhostnya ya, localhost. Kemudian yaitu ada server yaitu server alias. Nah, server alias ya, server name dulu ya, server name-nya itu tadi yaitu kita tambahkan domain kita. Nah, domain kita yaitu tadi parimuda.com ya. Ini untuk domain utama dulu. Nah, lalu ada server alias. Nah, server alias ini kita tambahkan kalau kita bisa mau juga mengaksesnya ini melalui subdomain ya, subdomain.www.parimuda.com. Nah, tidak hanya bisa diakses melalui parimuda.com, juga bisa diakses melalui www.parimuda.com. Nah, oke. Setelah itu kita tentukan dokumen rootnya itu ada di mana ya, dokumen rootnya. Nah, dokumen rootnya itu ada di var www.html nih. Nah, sesuai dengan soalnya mengakses var www.html. Kemudian kita kasih error lognya ya, error log ya. Ini untuk handling
error ya, handling errornya yaitu slash dolar ya, dolar, terus ada buka kurung tutup kurung ya, Apache seperti ini, kemudian underscore log ya, log dir. Nah, log directory. Nah, jadi kalau tidak terdeteksi direktorinya, dan dia akan memberitahukan errornya ya, error titik log. Nah, error titik log seperti ini. Kemudian kita custom lognya tadi ya, custom log. Nah, kita custom lognya dengan hal yang sama ya, Apache, ini huruf besar semua ya, Apache, yaitu log log ya, log, dan ini dir juga ya, dir. Oke, seperti ini. Kemudian slashnya ini akses. Nah, akses kita alihkan dia ke akses titik log ya, titik log. Nah, di combine. Nah, seperti ini ya, combine it. Nah, ini untuk yang virtual domain. Nah, untuk virtual domain, lalu kita tambahkan untuk maaf, ini untuk domain utama. Untuk domain utama kita jadikan virtual host, dan ini kita tambahkan yang untuk virtual domainnya. Nah, virtual domain yaitu virtual host. Nah, seperti ini. Maaf ya, ini di sini dulu. Nah, dia tetap mengakses port 80. Nah, mengakses port 80 virtual host. Nah, seperti ini ya, virtual host. Nah, lalu kita tambahkan ya server adminnya tetap ya sama, yaitu webmaster. Nah, webmaster at localhost. Nah, localhost, webmaster at localhost tetap. Nah, server name-nya itu ya, server name yaitu pahrimuda.edu. Nah, lalu server aliasnya ya kita jadikan menjadi www.pahrimuda.edu. Nah, bisa juga menjadi INS atau apa ya. Ini biar serasi kita gantikan menjadi www.pahrimuda.edu. Nah, server alias yaitu server alias sudah ya, yaitu dokumen root. Nah, dokumen rootnya, nah dokumen yang akan diakses yaitu rootnya itu yaitu di var www yaitu pahrimuda.edu. Nah, di bagian var www kita nanti akan tambahkan pahrimuda.edu. Nah, kita tidak usah menambahkan error lognya juga ya, cukup di domain utama. Nah, di sini kita tambahkan ya virtual hostnya lagi yang mengakses port 80. Oke, seperti ini. Ini tidak perlu ada ya. Oke, lalu kita akses kita kasih penutup ya, penutupnya virtual host. Oke, kemudian kita kasih yaitu server admin tetap sama ya, server admin webmaster at localhost. Nah, seperti ini. Lalu server name pahrimuda.org, dan server alias ya www.pahrimuda.org. Nah, seperti ini dokumen rootnya. Nah, dokumen rootnya sama juga ya, dokumen rootnya tetap sama seperti virtual domain yang sebelumnya, yaitu di file www.pahrimuda.org. Nah, dokumen root server alias. Nah, coba kita tengok lagi ya di bagian soal ya, bagian soal kita tengok apakah sudah pas ya dia mengakses var www.html ya untuk domainnya. Oke, sudah pas. Lalu var www.pahrimuda.edu ya, pahrimuda.edu, var www.pahrimuda.edu, dan var www.pahrimuda.org. Nah, sudah sesuai ya. Nah, setelah sudah sesuai, kita save ya, kita save. Nah, sekarang kita enablekan dia ya, yaitu menggunakan A2 end mode ya, Apache 2. Kita enablekan ya modifikasinya kita enablekan ya, kita kasih 00 pahrimuda tadi .config. Nah, kita enablekan. Modulnya tidak ada. Nah, ini sepertinya 00 tidak ada ya. Coba kita list dulu lah. ls min l. Nah, di sini 00 pahrimuda sudah ada ya. A2 end mode ya, 00 pahrimuda.config. Nah, modul tidak ada, coba kita kasih /etc/apache Apache 2 ya, Apache 2 set
available ya, available. Nah, modul doesn't exist. Nah, ini tidak ditemukan ya modulnya ya. End mode tidak ditemukan. Apa masalahnya? Coba kita akses ya. nano 00 fahrimuda.config. Nah, sini sudah ada ya. Ini seharusnya sudah pas sih. Server, admin, webmaster, add localhost ya, webmaster add local juga. Server name-nya fahrimuda.com, fahrimuda.edu, www.fahrimuda.edu. Oh, saya salah ya, bukan endmode ya. Kita enablekan set. Endmode itu beda lagi ya. Nah, ini kita enablekan site. Nah, saya salah code-nya ya. Nah, ini enable site-nya. Kita enablekan site-nya. Oke, nah dia minta merestart Apache-nya. Tapi sebelum restart kita matikan dulu set yang di bagian di set ya, Apache 2 di set ya, yang bagian default. Nah, 00 defaultnya. Nah, default.config kita matikan. Nah, lalu kita restart. Nah, kita bisa menggunakan restart seperti biasa ya, etc init .d ya, init.d /apache 2 restart. Nah, seperti ini restart ya. Nah, di sini ada kesalahan ya, status fail to restart. Nah, di sini apache 2 restart fail ya. Kita lihat permasalahannya apa ya. Code XTC di apache syntax error online 6. Nah, online 6 ya. Ada syntax error ya di online 6. Coba kita akses lagi ya, 00 Fahrimuda 1 2. Nah, di sini sepertinya error lognya ada kesalahan ya, error lognya. Coba saya perhatikan dulu ya error lognya. Yaitu error lognya itu error log $apache ya, apache _log dir ya /error log ya. Kemudian custom log ya, custom log $apache log. Terus dia door. Nah, di sini kesalahannya. Di sini kok door ya. Nah, di sini dir. Nah, seharusnya sini dir. Oke, sudah. Nah, di sini coba kita restart, masih error juga. Nah, kita lihat statusnya apa lagi ya. Yaitu error text argument action start online 6. Oh, masih ada sintak masih error ya di online 6. Nah, kita 1 2 3 4 5 6. Nah, di sini masih ada error ya. Akses log combine, akses log combine virtual host. Nah, di sini apache $apache log ya, $apache log underscore dir. Nah, underscore dir ya, seharusnya underscore dir. Di sini underscore-nya kita lupa underscore. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Ini kita yes. Nah, ini kita coba restart lagi ya, apache restart. Nah, sudah berhasil ya. Nah, kita lihat statusnya aman. Oke, coba kita akses ya. Kita akses di sini misalnya menggunakan fahrimuda.com. Masih ada kesalahan ya, www.fahrimuda.com. Kalau kita akses, di sini masih kesalahan ada ya, fahrimuda.com. Oke, coba kita lihat. User bin apache stop warning dokumen root. Nah, dokumen root tidak ada. Nah, berarti kita perlu tambahkan dokumen rootnya. Nah, kita bisa masuk dulu ke cd var www. Nah, di sini kita tambahkan mekadir ya, mekadir fahrimuda.edu. Nah, dan fahrimuda.org. Nah, coba kita restart lagi ya. Nah, kita restart, lalu kita lihat statusnya ya. Oke. Stop the starting apache determine fully. Nah, ini domain berarti resolve-nya bermasalah nih. Kita kan tadi sempat mengubah resolve-nya. Nah, kita akses lagi ya, nano/etc resolve.config-nya ya. Nah, di sini kita ubah. Nah, di sini kita enablekan apa. Nah, sudah. Coba kita akses menggunakan fahrimuda.com. Oke, kita restart dulu lagi ya apache-nya. Kita restart. Ini restarting. Oh, kita ban-nya dulu, kita restart ya. Bind-nya kita restart. Bind. Oke.
band 9 ya, maaf, band 9. Nah, kita restart. Oke, sudah. Terus Apache-nya. Oke, dia merestart ya. Merestart. Oke, masih loading. Nah, sudah. Kita lihat statusnya dari bandnya ya. Apache-nya dulu ya. Apache-nya kita lihat. Nah, tidak ada permasalahan ya. Coba kita akses parimuda.com. Masih ada error juga ya, localhost parimuda.com. Nah, masih suara ya. Coba kita call not reliable dari domain. Nah, coba kita nslookup dulu ya. Nslookup parimuda.com. Oke, sudah terbaca ya. Coba kita menggunakan akses 192 168 192. Di sini kita buka yang baru ya. C mungkin tuh 192 168 10.46. Nah, di sini kalau menggunakan apa sudah aman ya. Coba kita parimuda.com. Nah, ini error ya, coba pakai www.parimuda.com. Oke, kita lihat di sini server tidak ditemukan. Oke, coba kita menggunakan www.parimuda.com. Oke, nah servernya sudah, lalu .ns soalnya .edu ya, coba .edu ya, atau kita perlu menambahkan indeksnya ya. Kita coba di sini API usernya ya. Nah, coba kita akses parimuda.edu misalnya ya. .edu. Oke, coba kita akses. Di sini name server sudah berubah ya. .edu. Oke, sudah. Nah, coba kita restart lagi Apache-nya. Restarting Apache. Di sini kita coba restart. Determine the server full. Sesuatu. Oke, dia masih error ya. Di sini localhost. Nah, di sini start. Coba kita klik status lagi. Nah, ini dia apa stop. Nah, masih ada error ya. Apache 2 call number video. Oke, coba kita mungkin di sini kita balik ke resolve-nya tadi ya. Nano etc resolve ya, resolve.conf ya, .conf. Nah, di sini oke, .conf. Nah, di sini dia mungkin search-nya belum kita tambahin ya. Search parimuda.edu dan search parimuda.org. Nah, mungkin coba kita tambahin ya. Oke, setelah itu coba kita restart lagi Apache-nya. Oke, sudah. Coba kita klik status. Di sini coba kita akses lagi ya. Coba parimuda.com. Nah, baru bisa ya. Berarti di resolve.config-nya bermasalah ya. Di resolve.config bermasalah. Jadi kita perlu mengkonfigurasinya ya. Nah, parimuda.edu. Coba kita akses parimuda.edu. Nah, sudah ada ya. Nah, sekarang kita lihat ke soal ya. Ke soal di sini kita diminta menambahkan index.html ya. Nah, index.html cuman di soal dia ada template-nya. Nah, template-nya itu di sini seperti ini ya. Selamat datang di website namaanda.com. Nah, ini untuk virtual domain. Nah, untuk virtual domainnya. Oke. Dia ini dapat diakses melalui HTTP localhost ataupun HTTP nama Anda, maka akan tampil oke. Coba kita akses ya. Kita di sini sebelumnya saya sudah menyiapkan template-nya itu ya, yaitu di bagian cd/home/ parimuda ya /download. Coba kita akses dulu lah ini ya. ls-l ya, ls-l yaitu di cd download. Nah, di cd download. Oke, coba kita cd download. Nah, download. Nah, seperti ini kita ls-l ya. ls-l. Oke, di sini saya sudah menyediakan template-nya ya.
Di sini coba kita akses nano index.html-nya ya. Di sini bisa dilihat. Nah, di sini nanti akan persis nanti hasil code-nya itu ya, seperti yang di soal ya. Nah, dia akan seperti ini. Nah, di mana di sini selamat datang di website domain utama. Web server ini mengelola 2 virtual domain ya, yaitu parimuda.edu dan DRJ. Nah, itu untuk singkatnya ya, saya copy aja ya. Saya copy ke bagian cp index .html. Nah, saya copy dia ke var www tadi ya, html index.html. Nah, seperti ini ya, index.html saya copy. Oke, sudah. Nah, coba kita akses ya, kita akses dulu. Nah, apakah dia berubah ya? Nah, berubah kah atau tidak ya? Nah, sini udah berubah ya. Nah, coba kita akses di internetnya ya. Di sini coba kita akses di parimuda.com dulu ya, parimuda.com. Nah, dia akan seperti di template ya. Nah, mockupnya seperti itu. Lalu www. Nah, seperti ini. Nah, lalu coba kita akses melalui localhost ya, localhost. Nah, dia akan seperti ini juga. Nah, jadi dia sudah memenuhi ya persyaratannya. Nah, coba kita akses ya, parimuda.edu. Nah, dia lari ke edu. Parimuda.org dia lari ke org. Nah, namun di sini kan diminta kalau kita mengakses parimuda.org dan .edu ya. Nah, di sini diminta akan menampilkan selamat datang di website nama anda.com. Nah, untuk itu kita buat ya. Kita akses ke cd var www. Nah, seperti ini ya. Lalu kita nanokan untuk parimuda.edu ya. Parimuda.edu kita tambahkan index.html ya. Nah, index.html seperti ini ya. Oke, nah di sini kita buat HTML-nya ya, HTML, lalu /HTML seperti ini ya. Nah, di sini head-nya kita kosongkan tapi ya. Nah, di sini kita tambahkan head-nya kita kosongkan saja. Nah, di sini kita bermain di body-nya, di body. Nah, di body, kemudian kita slash body-nya. Nah, kita tambahkan ya. Di sini h1 /h1 seperti ini ya. Nah, di sini kita tambahkan yaitu selamat datang di website nama Anda ya. Selamat datang di website nama Anda.edu. Nah, selamat datang di website parimuda.edu. Nah, seperti ini. Nah, kita save. Di sini error ya. No subfield parimuda.edu ya, tidak ada ya. Coba kita tidak ada ya, coba kita nokan dulu. Nah, di sini kita ls dulu ya, ls min l. Nah, di sini seharusnya ada ya parimuda.edu. Coba kita nano parimuda.edu. Di sini coba kita akses dulu ya parimuda.edu-nya biar aman. cd parimuda.edu. Nah, di sini kita nanokan index.html-nya. Oke, kita coba buat ulang lagi ya. html slash di sini head. Oke, di sini /head. Oke, di sini body. Oke, di sini /body. Nah, lalu kita tambahkan h1 heading satunya ya. Heading satunya kita tambahkan. Kita kasih teks selamat datang di website parimuda.edu. Nah, kita save. Nah, kita kopikan juga ya index.html-nya ini ke di bagian parimuda.org dengan nama index.html juga. Nah, oke, sudah. Kita coba akses ya. Nah, di sini kita akses. Nah, selamat datang di parimuda.edu. Nah, namun untuk org-nya belum kita ubah ya. Oke, kita ubah nano slash ya, /parimuda.edu. Terus kita akses index.html. Nah, index.html. Nah, di sini parimuda.edu-nya kita ganti menjadi parimuda.org. Nah, oh, ini .edu ya. Salah. Ini kita org ya. Kita ke org. Oke, nah di sini kita ganti org-nya. Nah, kita ganti menjadi .org. Oke, seperti ini. Oke, sudah. Kemudian coba kita akses ya melalui ininya. Nah, parimuda.org.
Nah, coba kita kasih subdomainnya ya. Subdomainnya itu misalnya .org. Nah, dia akan sesuai. Nah, sekarang kita membuat user directory-nya, personal homepage. Nah, personal homepage itu kita bisa menggunakan, yaitu kita enablekan dulu personal homepage-nya ya, kita enablekan. Nah, kita clear dulu. Nah, di sini kita bisa buat simboling dulu ya. ln -s. Nah, etc apache 2 ya. Set available kalau tidak salah ya. Set available. Oke, di sini kita tambahin mods available ya. Jadi kita diperbolehkan ya di bagian modifikasi available ya, directory mods available. Nah, di sini kita kasih user dir.conf. Nah, jadi ini untuk simbolingnya ya. Yang mana akan mensimbolingkan bagian etc apache ya, apache dewa. Ini untuk mengenablekan. Nah, karena secara default ya, ini kalau kita akses ya, nih secara default kita tidak bisa mengakses personal homepage. Nah, jadi untuk mengenablekannya seperti ini ya. Nah, kita linkkan ya dia ke etc yang mods enable. Nah, mods enable seperti ini ya, mods enable. Nah, jadi dia mensimbolingkan ya dari etc apache mods available ke user dir.config dari etc apache 2 mods enable. Nah, setelah itu kita ganti ininya load. Nah, ini tadi kan config-nya, ini untuk loadnya. Nah, jadi seperti ini. Nah, setelah kita mengenablekan, kita perlu membuat directory public HTML, public underscore HTML ya, public underscore HTML di etc skeleton. Nah, di etc skeleton. Nah, etc scale ini ya. Nah, kenapa? Karena pada saat kita akan membuat user baru, nah public HTML akan ditambahkan sebagai directory di home nama user / public HTML. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kita buat. Nah, lalu kita tambahkan user baru ya. Tadi diminta Agus, Budi sama Dewi ya, Agus. Nah, ini kita tambahkan. Nah, dia akan kita isi password ya. Nah, kita save, kita y-kan. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita buat untuk Budi. Nah, Budi kita tambahkan passwordnya, kita tambahkan. Lalu untuk Agus, untuk Dewi ya, untuk Dewi. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Nah, lalu kita yes-kan. Nah, seperti ini. Nah, coba kita akses ya bagian Agus ya, misalnya ya, Agus. Nah, kita lihat di sini nanti akan ada public HTML. Nah, jadi kalau kita mengaksesnya itu ya, ini kita akses ya, kita akses dulu ya. Nah, kita akses homepage Agus ya. Nah, di sini masih not found ya, not found. Coba kita ganti ininya ya, localhost Agus. Nah, jadi masih not found ya. Kenapa? Karena kita belum restart apache-nya. Nah, coba kita restart dulu ya. /etc init.d apache 2 restart. Apache 2 restart. Nah, seperti ini ya. Nah, dia akan merestart dulu. Kita tunggu sebentar. Nah, ya. Coba kita refresh ya. Nah, maka dia akan mengakses directory Agus. Nah, yang diakses itu bukan di home Agus, nah, melainkan di home /Agus public HTML. Nah, jadi kalau kita mau mengaksesnya itu mau menambahkan file di sini ya, kita perlu menambahkannya itu di home /Agus public HTML. Nah ya, seperti di soal ya, kita diminta membuat index.html-nya ya. Nah, file HTML sederhana ya, selamat datang di personal homepage ya, Agus. Nah, jadi kita buat ya, misalnya kita masuk ke cd public HTML-nya, public /html. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini kita coba buat index.html-nya. Oke, kita kasih juga ya HTML, lalu /html. Nah, lalu kita kasih di sini dia itu head /head. Oke, /head. Lalu body-nya ya, body /body. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu kita kasih yaitu hanya h1 /h1. Nah, seperti ini ya. Nah, kita buat selamat datang di personal homepage, ya, homepage ini Agus ya, Agus. Nah, seperti ini.
Lalu kita kopikan ya, kita kopikan cp index.html, kita kopikan ke bagian lainnya juga. Nah, misalnya di bagian body tadi ya, home body slash public html. Nah, kita taruh di sini public html, kita jadikan juga sebagai index.html. Nah, seperti ini ya. Nah, Dewi tadi tidak perlu ya, Dewi tidak perlu. Nah, Dewi tidak diminta ya membuat filenya, hanya body aja ya. Jadi kita akses ya. Kita coba akses ya, kita nanukan. Nah, kita ganti ini Agus menjadi Budi. Nah, oke, sudah. Nah, sudah, kita akses Agus sama Budi ya. Kita akses dulu ya dari sini. Personal homepage Agus, personal homepage Budi. Nah, jadi sudah ya. Kemudian di sini ke Dewi nanti ya, Dewi ya, personal homepage Dewi. Sedangkan Dewi tidak menjadi sehingga web server akan menampilkan isi directory. Nah, jadi kita tambahkan directory di kita tambahkan isi ya, isi di Dewi. Nah, caranya itu kita masuk ke cd/home cd Dewi ya, Dewi. Nah, ini kita kasih dia itu menjadi kita akses public HTML ya, public HTML kita akses. Nah, public HTML kita akses. Nah, kita touch file 1.txt. Nah, file 1.txt. Nah, bedanya kenapa? Nah, seperti yang dijelaskan soal, dia akan mengakses user directory-nya. Nah, jadi kalau kita membuat index.html, user directory tidak akan diakses, melainkan akan mengakses index.html. Nah, itu dia kalau kita menggunakan Apache 2, secara default akan begitu. Nah, dia akan mencari dulu file index.html ataupun index.php. Nah, dia ada urutannya. Nah, jika file-file tersebut tidak ditemukan, maka dia akan menampilkan user directory-nya. Nah, jadi kita coba akses ya. Nah, ini kita akses Dewi. Nah, dia akan mengakses user directory dari home Dewi / public.html. Nah, oke. Nah, ini untuk Budi. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, itu untuk bagian dari sisinya dari user directory ya, atau personal homepage ya. Nah, ini untuk soal sudah selesai ya. Untuk soal sudah selesai, cuman saya akan menambahkan satu pengetes dan dari sisi klien. Nah, sisi klien yaitu Windows ya. Nah, di sini untuk itu kita perlu masuk ke control panel dulu, Network and Sharing Center ya, ini ya. Nah, kita masuk ke sini. Nah, ini untuk pengaksesan melalui sisi Windows-nya ya. Jadi Windows juga bisa mengaksesnya. Nah, di sini saya menggunakan VMware, jadi saya OS only-nya itu di sini ya. Nah, ini interface OS only-nya. Nah, di sini coba kita ke properties. Nah, di sini kita ganti ya. Ini sebelumnya saya sudah juga pernah mengakses ya. Nah, ini 10.46 ya, 46. Nah, di sini domainnya tetap sama, gateway-nya 10.1. Nah, di sini kita coba ganti ya. Ini misalnya 5 lah ya IP dari host only-nya. Nah, di sini kita ganti menjadi 46. Jadi DNS-nya tadi ke 46 ya. Nah, kita oke-kan. Nah, di sini duplikat ya, misalnya. Oke, tadi duplikat ya. Jadi kita coba ganti menjadi 12 misalnya ya. 12. Nah, kita okekan. Nah, sekarang kita coba buka terminalnya ya. Terminal dari Windows-nya ya, atau kita run cmd ya. Nah, di sini coba kita nss lookup 192.168.10.46 ya. Nah, sudah terbaca ya. Coba kita ns lookup ke fahrimuda.com. Lalu ke www, coba ya pakai www, misalnya org, www.org. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kalau sudah berhasil seperti ini ya, kita bisa mengaksesnya melalui internet kita, melalui sisi klien. Nah, misalnya yaitu fahrimuda.com. Nah, coba kita akses www.fahrimuda.edu. Nah, seperti ini bisa ya. Nah, .org juga. Nah, coba kita tambahkan misalnya dia subdomainnya, apakah berhasil ya. Nah, seperti ini. Nah, berhasil ya. Berhasil, misalnya www di sini juga ya. www. Nah, seperti ini berhasil ya. Oke, seperti itu ya, seperti itu. Nah, tapi untuk homepage-nya tidak bisa ya, karena itu dilarang. Nah, jadi akan tidak bisa diakses ya. Nah, jadi untuk project 1 sudah selesai ya pengerjaan, mulai dari soal nomor 1, DNS-nya sudah kita buat dan berhasil. Lalu konfigurasi web servernya juga sudah berhasil ya. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila ada salah kata saya mohon maaf juga. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.